Netizen yang tampaknya menertawakan kalau Fajar ini ngekos, bakos, ada terkesan menertawakan. Jadi kayak, oh kok ngekos gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat seperti biasa sahabat Hendris. Welcome to my room, my studios. Gimana puasa kalian hari ini? Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalankan pada tahun ini mudah-mudahan lancar sampai nanti di hari raya Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Bang Hendris mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menunaikan ibadah puasa. Bang Hendris mengucapkan juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada salah-salah video atau apa, Bang Hendris minta maaf ya sahabat Hendris ya. Oke, di video kali ini sahabat Hendris, Bang Hendris bikin konten video. Sebenarnya ada video-video lain juga, tapi nggak apa-apa sesekali cuap-cuap ya. Mudah-mudahan cuap-cuap ini cuap-cuap yang bisa menginspirasi. Ini sekedar sharing sahabat Hendris. Jadi begini ya. Sebelum viralnya Fajar Sad Boy, memang aktivitas Bang Hendris kan itu mereview aneka kuliner. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu itu Bang Hendris mereview aneka kulinernya di kota Gorontalo. Jadi Bang Hendris menawarkan jasa ke pemilik tempat kuliner. Mau nggak tempatnya direview, nanti tayangkan di YouTube Hendris Media. Nah, pada suatu waktu, jadi ini beberapa hari sebelum Bang Hendris nge-vlog di rumahnya Fajar, sebelum Fajar Sad Boy itu viral ya. Mudah-mudahan bisa dapat petik hikmahnya ya, pelajaran dari cerita ini. Ini cuma cerita ya kan, tapi ini kenyataan yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang tambah-tambahkan, insya Allah benar apa adanya. Oke, jadi Bang Hendris pergilah ke salah satu tempat usaha ya. Rumah makan gitu ya, tempat makan begitu. Jadi Bang Hendris tawarkanlah jasa review yang Bang Hendris buat di channel YouTube Hendris Media. Karena memang kalau kalian yang baru ngikutin Bang Hendris dari 2017 sampai sekarang, aktivitas utama Bang Hendris adalah mereview aneka kuliner. Sebelumnya itu kan Bang Hendris ada bisnis di Gorontalo, cuman tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya Bang Hendris iseng-iseng bikin konten review kuliner. Itu singkat ceritanya ya. Jadi ini kebiasaan ini secara terus-menerus sampai sekarang Bang Hendris. Bang Hendris ketemulah owner atau pemilik rumah makan tersebut. Setelah cerita-cerita, karena memang model kerjanya Bang Hendris itu menawarkan secara lisan, Pak, Bu, mau nggak tempat usahanya ini saya review, saya syuting gitu maksudnya ya. Saya liput tempat usahanya, lalu saya review menunya. Menunya itu boleh satu macam, boleh dua macam, boleh tiga macam, terserah. Nanti saya review. Kemudian nanti saya akan tayangkan di sosial media kita, yang utama itu di YouTube. Nanti juga ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah di YouTube. Nah, memang untuk jasa review ini, Bang Hendris kenakan biaya jasa. Namanya juga jasa ya. Tapi biaya jasanya itu berbeda antara satu tempat satu dengan tempat yang lainnya. Misalnya kalau UMKM itu sekian biayanya. Jadi Bang Hendris sampaikan di sana. Kalau oke, nanti Bang Hendris shoot kapan waktunya gitu ya. Biasanya biaya jasanya itu setelah proses syuting review itu Bang Hendris minta terlebih dahulu ya, ambil terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah Bang Hendris kasih tahu bagaimana cara kerjanya, hanya lisan ya, karena Bang Hendris menawarkan hanya lisan ya. Oke lah. Dan pemilik rumah makan pun menyetujui dan bisa direview dengan syarat-syarat tadi ya, dengan cara kerja tadi. Kemudian janji nanti habis maghrib. Oke. Nah, karena masih pagi, akhirnya Bang Hendris
pergi ke tempat lain gitu ya, ke tempat lain di kota Gorontalo. Di situ juga menawarkan review. Setelah syuting selesai, jauh lah, kurang lebih antara satu tempat dengan tempat lain itu berjarak sekitar 1 jam perjalanan lah. Karena sudah ada janji, karena Bang Heris kan biasanya kalau sudah ada schedule janji review, Bang Heris masukkan di di reminder gitu ya. Masukin reminder maghrib ya, karena sudah ada janji. Akhirnya Bang Heris tergesa-gesa lah ke tempat yang dituju pada awal yang sudah janji semulanya. Sampai di sana Bang Heris masih menunggu karena beliau tidak ada di tempat, masih sembahyang di masjid atau apa begitu ya. Nah, lama Bang Heris menunggu sampai dari maghrib itu hingga setengah 10 malam, kurang lebih 6, kalau sini kan jam 6 maghribnya, 6, 7, 8, 9, 3 jam setengah Bang Heris nunggu. Akhirnya datanglah si bapak. Kemudian Bang Heris buatlah konten video review, bikin video review, syuting tempatnya, syuting orang yang lagi makan, lalu Bang Heris juga mencicipi menunya. Nah, setelah selesai, Bang Heris pamitan, sekaligus minta jasanya, uang jasanya, karena sudah dibicarakan di awal gitu ya. Nah, ketika ada sedikit ini nih sahabat Heris, ketika Bang Heris meminta uang jasanya, ada sedikit kesulitan nih ya, dengan berbagai macam dalih. Si bapaknya mengatakan, atau pemilik rumah makan mengatakan, wah kan sudah selesai ya, selesai proses syuting reviewnya. Si pemilik rumah makan berdalih, kenapa kok tidak ajak tokoh masyarakat di sekitar gitu lah, tokoh publik lah gitu ya, yang terkenal gitu ya, supaya nanti video ini ditonton orang yang banyak gitu loh. Karena kamu kan orang nggak kenal gitu, maksudnya Bang Heris ya, kamu siapa? Kamu kan nggak dikenal orang gitu loh. Kamu nanti siapa yang mau nonton gitu, kurang lebih begitulah ya. Jadi terkesan ada ya meremehkan gitu loh. Kemudian karena tadi sudah Bang Heris minta jasanya gitu loh. Jadi dalihnya macam-macam saat meminta uang jasa tersebut. Lalu kemudian apa lagi ya? Channel kamu juga waktu itu masih 10.000 kalau nggak salah. Channel kamu juga masih sedikit subscribersnya, yang nonton juga masih sedikit gitu loh. Pokoknya berbagai macam dalih lah, yang terkesan memang itu tampaknya si pemilik rumah makan meremehkan, atau kalau bahasa di sini anggap enteng gitu loh. Oke, karena tidak mau berdebat lebih lama ya, Bang Heris putuskan begini saja Bapak, Ibu, saya bilang, karena ini Bapak dan Ibu sepertinya keberatan, ini tidak usah saya lanjutkan review kulinernya, dan nanti tidak akan saya tayangkan. Kemudian Bang Heris tanyakan berapa total harga menu makanan yang Bang Heris review tadi. Beliau bilang tidak usah, biar saja. Oh jangan Pak, kalau Bapak jadi review, oke, nggak apa-apa, ini tidak berbayar gitu ya. Tapi karena Bapak tidak jadi di review ya, alias cancel, alias batal dengan dalih macam-macam tadi, maka menu makanan ini wajib saya bayarkan. Akhirnya sedikit ada perdebatan juga di situ. Akhirnya saya bayarkan menu makanan dia cuma berapa puluh ribu ya. Kalau makanan tersebut review itu jadi ya, Bang Heris teruskan. Menu makanannya tidak Bang Heris bayar. Tapi karena tidak jadi, menu makanan yang Bang Heris makan harus saya bayar, oke? Karena nggak mau makan cuma gratis saja gitu ya kan. Saya bayar lah. Tahu nggak sahabat Heris, pasca kejadian tersebut,
nggak tahu kenapa langsung Allah permudahkan jalan Bang Henrys, bertemu dengan Fajar Set Boy, ya kan, bikin vlog di sana, dan langsung viewsnya channel YouTube ini langsung naik, ya. Kemudian subscribersnya juga langsung naik. Ya Allah, ini luar biasa, saya bilang. Ketika kita direndahkan, diremehkan, dianggap enteng oleh orang lain, kita nggak perlu berbalas hal tersebut. Biarlah Allah yang membalasnya. Pasti di balik itu semua ada sesuatu yang baik untuk diri kita. Benar nggak, sahabat ini? Setuju nggak? Kalau kalian setuju, komen di bawah ya. Mungkin itu juga apa yang terjadi di kehidupan Fajar Set Boy saat ini. Ketika mungkin dulu dia diremehkan, dikucilkan, ya. Lalu tiba-tiba Allah angkat dia penuh dengan penuh kesabaran, tidak membalas apa yang orang lain lakukan terhadap dia, gitu ya. Tidak dibalas, ya. Allah angkat derajatnya. Ya, Allah angkat derajatnya sekarang luar biasa. Sudah menjadi artis dan kabarnya ngekos atau tinggal di Jakarta. Nah, persoalan ngekos ini, sahabat Henrys. Kemarin ada, ya Bang Henrys nggak perlu sebutkan lah ya, ada netizen yang tampaknya menertawakan kalau Fajar ini ngekos, bakos, ada terkesan menertawakan. Jadi kayak, oh kok ngekos gitu ya. Ini kan terkesan kayak anggap enteng lagi. Apa salahnya ngekos? Atau ngekos berbayar? Mungkin kalau untuk artis pemula, ngekos lebih bagus ketimbang banyak loh artis-artis komika ya, stand up komika yang ngekos, ya kan. Ada kan, mungkin kalian bisa dengar ya. Kenapa kok diketawakan ngekos gitu ya? Atau tidak numpang di rumah orang? Mungkin maksudnya kenapa tidak di apartemen gitu ya? Iya, apartemen mungkin lebih mahal biayanya kan. Karena artis pemula SD lah, sadar diri lah ya. Tinggal di kos, kenapa tidak gitu loh. Ya, tapi terkesan netizen menertawakan. Bang Henrys nggak perlu sebutkan lah ya. Ada lah gitu ya. Terkesan menertawakan gitu loh. Kenapa Fajar itu bakos? Bakos itu maksudnya bahasa di sini ya, ngekos gitu ya. Mungkin maunya tinggal di apartemen atau di apa gitu ya. Ya, namanya juga artis pemula yang merantau jauh ke sana. Jakarta kan kehidupannya kan tidak seperti di daerah. Ya, biayanya tinggi. Bener nggak, sahabat Henrys? Kencing saja sudah berapa, ya kan? Jadi masih ada oknum-oknum yang sepertinya menertawakan kehidupan orang lain. Nah, itu tidak boleh, sahabat Henrys ya. Dari cerita Bang Henrys dari awal dan juga kehidupannya Fajar Set Boy, kita melihat di depan mata kita. Kalau sekarang itu, apalagi ini bulan Ramadan, ya, janganlah kita menganggap orang lain itu rendah dari kita, ya. Mana tahu nanti dia lebih diangkat derajatnya oleh Allah. Apalagi sampai menghina, ya, mencaci maki, menghardik, itu jangan sampai lah, sahabat Henrys, ya. Tapi tentunya kita yang dianggap rendah tadi jangan juga membencinya, jangan dibalas. Doakan saja, mudah-mudahan segera bertobat. Benar nggak, sahabat Henrys? Kejadian di lapangan seperti ini kerap terjadi kepada Bang Henrys, karena memang Bang Henrys ini kerap dari kuliah dulu sampai sekarang itu pekerjaan itu banyak di lapangan. Jadi banyak ketemu berbagai macam orang. Rambutnya mungkin sama hitam, tapi cara pandang, cara pikir, bagaimana perilaku kepada orang lain itu berbeda-beda. Oke, kalau kalian ingin tahu cerita-cerita selanjutnya, masih banyak sebenarnya cerita-cerita menarik di lapangan yang terjadi dalam kehidupan Bang Henrys, ya notabene itu tampak merendahkan, meremehkan, tapi Bang Henrys bawa santai, bawa enjoy, tidak membalas apalagi membenci gitu ya orang-orang tersebut. Dan juga nanti mungkin kalau kalian ingin mendengar kenapa kok Bang Henrys tidak tidak menelusuri kehidupan Fajar Set Boy saat di kampung Bang Henrys ini, di Molibagu, Kabupaten Bolang Mode Selatan. Padahal Fajar pernah di sini. Kenapa Bang Henrys tidak mau menelusurinya? Nanti insya Allah kalau kalian ingin tahu lebih lanjutnya, Bang Henrys punya alasan yang tersendiri. Kalau kalian
ingin mengetahuinya, komen di bawah. Kalau kalian keingin tahuannya banyak, insya Allah nanti Bang Henry akan bikinkan video khususnya. Kenapa sih Bang Henry tidak menelusuri, susah juga nyebut ya, menelusuri kehidupan Fajar Sad Boy, Fajar life in Molibago? Why I don't want to know, ya. Fajar Sad Boy stay here in Molibago before. Why I don't want to know? Why I don't want to get more information about Fajar Sad Boy when he was here before 3 years or 2 years ago? Okay, why? Kalau kalian ingin tahu, nanti komen di bawah. Kalau kalian, kenapa sih Bang Henry nggak menelusurinya? Padahal dia pernah juga di sini. Bang Henry punya alasan tersendiri. Oke, jadi dari cerita ini sebenarnya banyak cerita-cerita yang lainnya sama Henry ya. Nanti kalau kalian suka dengan cerita-cerita pengalaman pribadi Bang Henry, true story Bang Henry seperti ini, komen. Insya Allah nanti Bang Henry akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Kalau video ini sekiranya bermanfaat, silakan diambil manfaat baiknya. Kalau tidak, abaikan saja. Kalau ada sesuatu yang salah, if I make a mistake, I'm so sorry. Okay, one more. If I make a mistake when I was speaking in front of the camera, I'm very sorry. I'm so sorry. Ya, sekali pakai bahasa Inggris lah ya. Udah lama banget sih nggak pakai bahasa Inggris. Kadang lidahnya ini udah kaku ya. Tinggal di Jawa pakai bahasa Jawa, tinggal di daerah Sunda pakai bahasa Sunda, pernah tinggal di luar negeri pakai bahasa luar negeri. Jadi sekarang tinggal di Pulau Sulawesi pakai bahasa Sulawesi. Jadi lidahnya ini udah gini ya, bingung gitu lidah gitu ya. Mudah-mudahan kalau bahasa ibu sendiri, insya Allah Bang Henry bahasa ibunya adalah bahasa Minang. Insya Allah Bang Henry bisa tetap sampai sekarang walaupun sudah merantau lebih dari 20 tahun. Oke. Wow, okay, guys, thank you so much for your attention. Thank you so much for your subscribe this channel. Thank you so much for watching this channel. Thank you so much for comment on this channel. Thank you so much for your support. Okay, I'm just Henry, like you. Maybe I'm not artist, I'm not celeb. Okay. Like a human, ya, seperti manusia, ya, seperti kalian juga lah ya. Jadi mungkin ada salah, mungkin konten videonya juga ndak sehebat konten-konten YouTube lain, ya, mohon maaf ya kan. Oke, sekali lagi thank you so much, thank you for your attention. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.